saya sampaikan kepada teman-teman OPDS Provinsi, saya ucapkan terima kasih dan silakan melanjutkan referensi provinsi masing-masing. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk sini, Mas Presiden. Satu direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam kebajikan. Dan saya hormati Bapak yang dinas sosial ya Pak ya. Yang saya hormati Ibu dari Kementerian, yang saya hormati Bapak yang selalu hadir, yang selalu setia dari DJBB. Dia dari mana? Yang sebelahnya Bapak DJBB dari Kominfo. Ini yang mitranya BPS, wali data, ya Pak ya. Selamat datang semuanya. Sebuah kehormatan dan tak lupa kami cintai, banggakan dan selalu menjadi kaum kami ya, corong kami ya, rekan media yang selalu setia ya, menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang tak lupa juga teman-teman kami, ya tim di BPS ya, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan semua tim yang bekerja untuk menyiapkan rilis pada pagi hari ini. Bapak, Ibu yang saya hormati, jadi tadi sepintas sebetulnya sudah disampaikan oleh Kepala BPS ya mengenai informasi yang sebagaimana surat undangan kami bahwa kita akan menyampaikan dua topik ya mengenai profil kemiskinan di Sulawesi Barat dan juga Gini rasio pada bulan Maret di Sulawesi Barat. Nah tadi kalau Bapak Kepala BPS menyampaikan ekspor impor sebetulnya, kalau di pusat tuh tanggal 15 ya biasanya itu ekspor impor. Cuma kalau di Sulbar sementara kita belum bisa menyampaikan karena apa? Karena di sini kita tidak memiliki bea cukai ya. Jadi informasi Sulbar ini ekspornya itu terangkum di Sulsel gitu ya. Nah, jadi kalau mungkin nanti sudah ada bea cukai ya langsung bisa ekspor langsung dari Sulbar, nah, itu udah terpisah itu dari Sulsel gitu. Nah ini yang sehingga mungkin kami belum bisa menyampaikan ya mengenai walaupun teman-teman dari berbagai ini ya, saya kadang-kadang dari kepala karantina dari Pak kita ada ekspor udah betul ya, cuma ekspornya selalu melalui pelabuhan ini gitu ya di Sulsel dan record di sana gitu. Kalau kita munculkan lagi berarti duplikasi ya, ada data ada Sulbar tapi udah tercakup di Sulsel. Nah mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa menyampaikan. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Bapak pimpinan BPS mengenai upah ya, itu pun upah baru memang sejauh ini baru angka nasional yang muncul ya, jadi angka provinsi belum bisa muncul ya karena besaran sampel ya, sehingga kita tidak bisa untuk sampai level provinsi atau level kabupaten. Ya ke depan mudah-mudahan kita akan bisa menyampaikan hal yang serupa. Nah, namun tidak kalah pentingnya yang akan kita sampaikan pada siang hari ini adalah mengenai profil kemiskinan ya di Sulawesi Barat. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BPS ya, bahwa konsep yang kita gunakan memang tidak pernah berubah sejak tahun 1998 yang pertama kali hitung angka ini. Angka kemiskinan ini, jadi kita dengan designated approach, jadi pendekatan kebutuhan dasar. Ya. Nah diharapkan bahwa kemiskinan didefinisikan ya, sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi ya, dalam memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan. Nah di sana nanti akan ada namanya
garis gitu ya, yang menentukan kalau penduduk di bawah garis itu dalam rupiah berarti dia miskin, tapi kalau di atas berarti dia tidak miskin. Nah, kita nanti ada garis kemiskinan makanan ya, dan juga non makanan. Ya. Jadi konsepnya itu bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang rata-rata pengeluarannya di bawah garis kemiskinan. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran kemiskinan di Sulawesi Barat. Jadi dalam mengukur kemiskinan ini ada 2 titik yang kita pakai ya. Jadi bulan Maret dengan bulan September, gitu ya. Itu yang kita pakai gitu ya. Nah, untuk bulan Maret 2019 ini yang baru kita rilis sekarang ini ya, memang besaran penduduk miskin kita sebanyak 151.400 orang ya. Ini angka ininya ya. Atau kalau dari besaran persentase sebesar 11,02%. Memang kalau dibanding dengan nasional yang 9, berapa tadi itu masih jauh ya, kita belum sampai ke 1 digit, tapi paling tidak penurunannya sudah luar biasa kalau kita bandingkan dengan kondisi baik Maret 2018 maupun dengan September 2018. Kalau dari Maret kita turun 0,23 poin ya. Sementara kalau dari September 2018 yang paling terdekat kita turun 0,20 poin. Artinya ya ini merupakan ya kita berasumsi adalah keberhasilan berbagai program terkait dengan pengentasan kemiskinan, yaitu macam-macam lah tadi digambarkan ya, mungkin adanya action ya, adanya treatment ya, baik yang dari teman-teman di dinas sosial ya, kemudian dari program mungkin Indonesia Pintar, Indonesia Cerdas, dari sisi kesehatan, kemudian ada Rastra dan sebagainya. Itu merupakan upaya-upaya yang ternyata kalau kita potret di Maret 2019 itu menunjukkan adanya penurunan penduduk miskin yang menurut kami cukup signifikan ya. Artinya kalau dari September aja itu dari 11,22 menjadi 11,02, 0,20 poin itu angka yang besar. Lanjut. Nah, sekarang kita melihat antara penduduk miskin di perkotaan dengan pedesaan. Ya. Jadi kalau kita lihat yang berwarna biru adalah kota, yang berwarna merah adalah pedesaan. Ya. Nah, kalau kita lihat di sana memang jumlah penduduk miskin, ya memang penduduk kita juga seperti itu, artinya lebih banyak di desa ya ketimbang di kota. Nah, penduduk miskinnya pun akhirnya seperti itu gitu ya. Jadi memang di sini luar biasa ya kalau misalkan di 2019 ini ya. Itu kalau di kota 31.000, sementara di desa ada 120.000. Nah, ini yang kalau dipandang sebagai disparitas ya selisih antara desa dengan kota memang cukup tinggi sih. Ya, kalau kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat progresnya gitu ya, kita perhatikan gitu ya. Baik di desa maupun di kota, kita bandingkan dengan kondisi September 2018 ya, semua mengalami penurunan. Ya, tadi secara total memang terjadi penurunan. Nah, sekarang bagaimana dengan desa dan kota? Kalau kita lihat terhadap September, ya memang terjadi penurunan ya, jumlah penduduk dari 31.450 orang di desa, di kota menjadi 13.280 orang di perkotaan. Sementara di desa dari 121.380 orang menjadi 120.120 orang. Jadi artinya gambaran penurunan ini terjadi baik di kota maupun di pedesaan. Lanjut. Nah, kalau kita lihat perkembangannya ya, selama Maret 2014 sampai dengan Maret 2019, kita lihat memang ada tren ya. Tren kalau kita lihat garis lurus gitu ya,
cenderung turun. Nah, ini yang membahagiakan kita. Walaupun di sana sini nanti naik, ada sedikit nanti turun, tapi kalau kita berbicara tren dari titik yang tertinggi ya, titik awal sampai dengan titik akhir itu ada sebuah garis lurus ya, yang memang apa istilahnya progresif menurun ya. Ya, kalau kita lihat di sana dari mulai Maret 2014 sampai 2019 ya, dalam posisi di mana pada saat awal Maret itu sekitar 12%-an ya, sekarang sudah di angka 11%, ya, 11,02 hampir kita anggap 11 lah ya. Ya, mudah-mudahan dengan berbagai upaya lebih kita berharap ke depan gitu ya, tidak dalam waktu yang lama kita bisa menembus 1 digit gitu, itu yang harapan kita semua. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau kita perhatikan sekarang antara garis kemiskinan makanan dan non makanan. Nah, kalau kita lihat di sana, ya karena garis kemiskinan ini barometer untuk menentukan ya orang ini miskin atau tidak miskin. Nah, memang tadi sama ya seperti kondisi nasional kalau kita lihat di sana, bahwa komoditi makanan tetap mendominasi di sini ya dibanding bukan makanan ya. Jadi kalau kita lihat garis kemiskinan Maret 2019 itu untuk dibandingkan dengan September itu kan meningkat 1,27%. Tapi kalau dibanding dengan Maret 2018 meningkat 2,8%. Nah, kalau kita perhatikan share dari dua komponen ini, makanan dan non makanan ya, kita lihat itu GKM itu garis kemiskinan makanan, GKNM itu garis kemiskinan non makanan. Jadi kalau kita lihat baik di kota ya, bukan kota nih, jadi di bulan ya, di bulan Maret ya maupun September 2018 maupun Maret 2019. Jadi memang kalau kita lihat barnya itu ya, diagram batangnya itu memang lebih tinggi yang makanan ya daripada non makanan ya. Mungkin non makanannya itu kalau yang bulan Maret 2019 saja 73.000, sepertiganya ya, 3 kali dari garis kemiskinan makanan ya, kalau kita lihat di sana ya. Jadi garis kemiskinan non makanan itu sepertiga dari garis kemiskinan makanan, atau bisa dikatakan peran dari makanan di sini mungkin sekitar 70% dalam menentukan garis kemiskinan secara keseluruhan. Lanjut. Dan kondisi itu sama dengan kondisi nasional. Nah, tadi juga disinggung ya, kalau secara nasional komposisinya apa sih sebenarnya komoditi-komoditi ini yang paling dominan dikonsumsi oleh penduduk miskin lah kalau kita bilang ya. Nah, ternyata setelah kita ini yang terbesar ya, artinya sebetulnya kalau komoditinya banyak gitu kita ambil 6 terbesar gitu. Ternyata memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala BPS juga, bahwa ternyata memang beras masih yang tertinggi, rokok ya, terus kemudian ikan ya, tongkol, tuna, cakalang, kemudian gula pasir, kue makan kue basah dan lain. Sementara kalau di pedesaan, ya itu tadi di perkotaan ya, kalau di pedesaan hampir sama tuh, beras, rokok, ya ikan ya, gula pasir, cuma ikan lagi dan lainnya. Nah itu tetap artinya rokok dan ini beras ini memang masih dominan ya di konsumsi utama dari penduduk miskin gitu ya. Nah memang harus dijaga artinya ini gejolak harga ini ya. Nah potretnya bisa kita lihat di mana, di inflasi gitu ya.
Nah, memang gambarannya kan selama ini inflasi di Sulawesi Barat boleh dibilang relatif stabil ya, dibanding dengan provinsi lain. Sehingga pergerakan kan garis kemiskinan itu kan akan bergerak naik turun tuh kalau inflasi juga bergejolak gitu loh. Nah, di sana yang harus dijaga di sini gitu loh. Karena ini merupakan konsumsi pada umumnya penduduk miskin, ya ini komoditi-komoditi ini. Kalau komoditi ini terkendali, mudah-mudahan garis kemiskinan juga tidak akan bergerak naik turun. Nah ini, itu jadi kita lihat di sana ya, rokok ini yang luar biasa ya, 22%, 23% ya. Salah? 10,6. 10, itu persentase perkotaan. Yang 10,3 sama 11. Oh, sorry lainnya. Oh, sorry. Pink ya. Wah, udah buta warna gitu. 11 ya, 11,41 rokok. Jadi yang tertinggi itu beras 33,37. Wah, ini itu pink ya warnanya. Habis mir, ini udah matanya udah buta warna gitu. Kemudian rokok 11,41 ya. Nah, yang kalau yang merah yang besar itu lainnya kan gabungan ya. Banyak sekali. Gabungan beberapa komoditi itu. Nah di pedesaan pun konstruksinya ya hampir sama gitu ya, strukturnya hampir sama. Tetap memang dominasi adalah beras. Beras ya memang wajar lah, logis ya, karena makanan pokok ya. Rokok ini yang memang ternyata peranannya ya cukup tinggi di sini. Lanjut. Nah, kalau non makanan di sini kalau kita lihat, memang di sini kelupaan teman-teman nih mencantumkan nilainya, tapi ada di bapak-bapak ibu-ibu ya besarannya di sana. Jadi kalau kita lihat non makanan apa aja yang paling urutannya ya, urutannya. Ini disampilkan ini kelompok aja kan. Ada kelompok, ada subkelompok, ada komoditi gitu ya jadinya. Jadi perumahan tetap dominan ya untuk penduduk miskin ya, karena mereka tentunya mungkin fokus kalau non makanan ya memperbaiki kualitas rumah lah. Kemudian bensin ya ini untuk apa namanya mungkin ya mobilisasi dan sebagainya ya, untuk alat angkutnya. Nah ternyata pendidikan juga masih menjadi apa namanya yang nomor 3, artinya tidak meninggalkan pendidikan, masih tetap mengutamakan pendidikan mereka di sana ya, dan lainnya gitu ya. Jadi komposisi di perkotaan maupun pedesaan mirip ya, artinya strukturnya juga seperti di perkotaan, dan ini menjadi gambaran gabungannya juga ya, adanya kota dan desa gitu ya, agregasi. Jadi tetap komposisi ini antara perkotaan dan desa tidak jauh berbeda ya. Itu yang non makanan. Lanjut. Nah tadi sudah kami singgung ya, antara lain gitu ya, memang faktor yang mempengaruhi kemiskinan Sulawesi Barat ada salah satunya inflasi tadi ya. Nah, lanjut coba. Sebetulnya ada beberapa yang mungkin di sini belum ditampilkan. Lanjut. Nah, inflasi ya. Kalau kita lihat inflasi memang ya boleh dibilang cukup terkendali ya di Sulawesi Barat ini secara umumnya. Ya. Bahkan dari September 2018 sampai Maret 2019 itu sangat kecil ya, dia masih terjadi deflasi gitu Maret. Yang kita, karena memang di awal 2019 ini 3 bulan berturut-turut kita deflasi gitu. Baru kemudian di bulan keempat mulai merangkak gitu ya inflasi, tapi paling tidak udah 3 bulan pertama ini terjadi deflasi. Nah ini gambaran memang inflasi di Sulawesi Barat gitu cukup terkendalinya. Kemudian gambaran dari inflasi pedesaannya pun sama ya. Artinya inflasi pedesaan kalau kita lihat di nilai tukar petani ya. Nilai tukar petani di Sulbar ini gitu ya, kalau kita bandingkan ya, rilis mungkin kemarin teman-teman ya, selalu tertinggi ya. Besaran kita
nilai tukar petani kita tertinggi. Nilai tukar petani kita kan artinya apa? Itu rasio antara yang diterima petani terhadap yang dikeluarkan oleh petani. Kalau di atas 100 berarti memang boleh dibilang petani masih memiliki kelebihan gitu ya, artinya itu ya, untuk membelanjakan ya, tidak hanya untuk kebutuhan yang memang misalkan di sektornya masing-masing. Dan itu gambaran juga, dan kita selalu yang tertinggi. Dan NTP kita dari bulan ke bulan juga cenderung mengalami peningkatan. Nah, ini juga merupakan indikator ya bahwa semakin meningkatnya ya kesejahteraan petani, yang notabene petani adalah penduduk pedesaan yang pada umumnya banyak sekali penduduk miskinnya gitu, artinya seperti itu. Itulah yang menyebabkan mungkin terjadinya ya penurunan inflasi ya. Penurunan penduduk miskin di perkotaan maupun pedesaan dan secara umum, secara keseluruhan. Nah, jadi juga selama periode 2018 ya, September sampai Maret 2019 tadi sudah sampaikan pedesaan juga cukup rendah ya, kan inflasi pedesaan kita turunkan dari penghitungan NTP ya, nilai tukar petani tadi yang masih relatif rendah. Ya. Bahkan bahan makanan mengalami deflasi. Nah, ini yang kita juga menjadi pendukung gitu, karena terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Barat. Lanjut. Nah, hal lain lagi juga yang menjadi faktor ya penurunan penduduk miskin adalah pertumbuhan ekonomi. Kita tidak bisa memungkiri ya bahwa peningkatan ekonomi ya di sektor-sektor, apalagi di sektor industri gitu ya, selama periode September sampai Maret yang sebesar 4,09% itu, ini kan merupakan sektor-sektor potensi ya. Jadi bukan hanya sektor industri sebenarnya, sektor pertanian juga, ya, perdagangan juga yang bergerak naik gitu ya. Nah, ini paling tidak berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja gitu ya. Nah, meningkatnya lapangan tenaga kerja sedikit banyak akan mengurangi ya penduduk miskin. Itu mungkin rangkaian mungkin teorinya seperti itu gitu. Nah, pertumbuhan yang signifikan juga terjadi di transportasi dan pergudangan. Nah, ini juga ternyata mampu menyerap tenaga kerja di sektor ini. Lanjut. Nah, tadi kita berbicara masih sebatas jumlah penduduk miskin, ya. Nah, kita akan melihat juga seberapa dalam, ya, dan seberapa parah kemiskinan yang terjadi, ya, pada bulan Maret 2019 itu. Jadi kalau kedalaman tadi juga kalau jumlah penduduk miskinnya sendiri tadi yang 11,02% itu kita simbolkan dengan P0 ya. Nah, kalau indeks kedalamannya itu kita simbolkan dengan P1 ya. Sementara keparahannya atau indeks keparahan kita simbolkan dengan P2. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BPS sekilas gitu ya, bahwa semakin dalam gitu ya, tingkat kedalaman semakin besar ya. Artinya itu makin gambarnya kurang baik gitu. Artinya penduduk miskin kita, ini kan misal garis kemiskinan ya, ini kan yang di bawah garis kemiskinan kan penduduk miskin. Nah, kalau dia semakin dalam, dia semakin jauh dia kan dari garis kemiskinan. Itu agak susah untuk menariknya itu ke atas. Ya. Jadi semakin besar gitu, kalau dalamnya makin meningkat, ya itu makin kurang baik gitu ya. Nah, keparahan pun seperti itu. Nah, keparahan gambarannya apa? Jadi sudah di bawah, kita ingin melihat sebarannya itu ya. Kalau dia mengelompok gitu ya, dekat variasinya, itu pada saat ditarik mudah, di treatment juga gampang gitu ya. Nah, makanya keparahan pun kalau semakin besar, gitu, itu kan semakin menyebar. Itu treatment juga susah. Nah, itu makanya
keparahan kalau semakin besar berarti kurang baik. Ini yang Nah, gambarannya seperti apa sekarang di Sulbar ini ya? Kalau kita lihat. P1-nya Maret 2019, sebelum ini. Nah, kalau kita lihat P1 Maret 2019 itu sebesar 1,75. Nah, dibandingkan dengan September 2018 ada peningkatan. Nah, ini sebenarnya gambaran yang agak kurang baik ya. Walaupun dibandingkan dengan Maret 2018 ya, Maret tahun itu memang agak turun sedikit. Tapi kalau dibandingkan dengan September memang agak meningkat sekitar 0,19 poin. Ini agak gambaran yang ini. Artinya semakin dalam dia gitu. Kemudian keparahannya kalau kita lihat di Maret 2019 0,42. Itu pun meningkat gitu kalau dibandingkan dengan September 2018. Walaupun dibandingkan dengan Maret agak turun ya 0,02. Nah ini juga sesuatu yang perlu diwaspadai. Artinya apa? Memang betul secara total penduduk miskin kita menurun ya. Artinya orang yang berada di atas garis kemiskinan banyak meningkat gitu ya. Tapi yang ketinggalan di bawah ini ternyata agak dalam gitu. Nah, dan agak menyebar. Nah itu. Ini artinya apa ya? Perlu ada upaya lagi yang memang mungkin upayanya tidak mudah nanti untuk menarik sampai di atas garis kemiskinan. Ya. Mungkin harus ada effort yang lebih besar untuk membuat penduduk-penduduk miskin ini di atas garis miskin. Lanjut. Nah, ini gambaran Maret 2018, September 2018, kemudian Maret 2019, kota, desa, dan juga total kota plus desa. Kalau kita lihat kota yang biru ya, biru tua, kemudian desa yang hijau, karena untuk totalnya itu yang biru muda ya kalau kita lihat. Kalau lihat dari total dulu ya, total memang kalau kita lihat dari Maret agak turun ya. Tapi kalau dari September itu dari 156 ke 175 naik. Bagaimana dengan pedesaan? Nah, di pedesaan justru sama ya gambarnya dengan di perkotaan dengan total. Jadi kalau kita bandingkan dari September ada kenaikan ya untuk kedalaman kemiskinan. Demikian juga untuk kota dari 0,98 jadi 1,32. Nah ini nih gambaran, jadi ternyata gambaran peningkatan kedalaman kemiskinan ini tercermin juga baik di pedesaan maupun di perkotaan gitu ya. Kemudian bagaimana keparahannya? Ternyata keparahannya juga sama cerminannya, mirip dengan kedalaman baik di kota, desa sama juga. Artinya dari September tetap terjadi kenaikan ya. Baik di kota, di desa maupun totalnya dari kota plus desa. Maknanya apa? Baik di desa maupun di kota terjadi peningkatan kedalaman kemiskinan maupun keparahan kemiskinan. Ini yang terjadi. Ini artinya perlu menjadi perhatian kita juga. Memang betul kita senang dengan angka bahwa penduduk miskin kita berkurang, ya. Angka kemiskinan kita menurun. Tapi kita mesti waspada. Ternyata kedalaman kemiskinannya meningkat. Keparahan kemiskinannya juga meningkat. Ini perlu ada beberapa upaya. Lanjut. Definisi daripada kedalaman keparahan. Jadi meningkatnya simbol dari P1 berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan. Ya tadi sudah saya terangkan. Kemudian P2 meningkat artinya ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin makin besar, jadi makin menyebar ya kalau kita lihat. Nah, peningkatan P1 maupun P2 terjadi karena peningkatan P1 dan P2 ini cukup signifikan di daerah perkotaan. Padahal di pedesaan juga demikian ya, bukan hanya perkotaan aja. Jadi
pedesaan pun terjadi penindasan. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin jauh dari GK, garis kemiskinan, dan ketimpangan antar penduduk miskin semakin lebar. Itu maknanya mungkin. Jadi setelah kita angkat penduduk yang mungkin kemarin itu dekat dengan garis kemiskinan, ternyata yang di bawahnya itu cukup jauh gitu ya. Jadi saya tadi sampaikan mungkin diperlukan upaya yang lebih nih ya, untuk mengangkat yang di bawah garis kemiskinan tersebut. Lanjut. Nah ini kita akan lihat perbandingan ya garis kemiskinan di Maret 2019. Lanjut ya. Nah kalau dari 6 provinsi yang ada di Sulawesi, memang yang terendah gitu ya, itu adalah Sulawesi Utara dengan penduduk miskin 7,66%. Yang tertinggi adalah Gorontalo dengan 15,52%. Jadi kita posisi di nomor 3 ya, tengah berarti. Pada umumnya semua provinsi itu mengalami penurunan penduduk miskin ya. Kalau kita lihat di sana dibanding September, jadi Maret dibanding September ya. Kecuali Sulawesi Utara ya, yang mengalami sedikit peningkatan. Rata-rata yang lain turun kecuali Sulawesi Utara. Ini gambaran untuk jumlah penduduk miskin antar provinsi. Jadi 2 provinsi yang sudah 1 digit di Sulawesi yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Itu yang memang perlu jadi catatan kita. Mudah-mudahan segera Sumber bisa menyusul 2 provinsi tersebut sehingga kita 1 digit penduduk miskin di Sulawesi Selatan. Lanjut. Nah tadi mengenai kemiskinan, sekarang kita beralih ke salah satu juga yang menjadi indikator dan menjadi target RPJM ya, tanda provinsi Sulawesi Barat, yaitu angka ketimpangan pengeluaran penduduk. Ya. Nah kalau kita lihat di sini, ini perhitungannya ya. Sama di pertama kali dilakukan penghitungan ya, karena kita berharap apple to apple terbanding ya dari tahun ke tahun gitu. Ini menggunakan kurva Lorenz ya, tetap ya, artinya koefisien ini dipakai oleh semua negara dalam menghitung ketimpangan ya, pendapatan. Lanjut. Nah angka yang kita peroleh ya, ini rasio di Maret 2019 ini adalah 0,365. Memang angka ini tidak jauh berbeda dibanding dengan September 2018. Itu 0,365, turunnya 0,001, jadi sangat kecil ya sebenarnya turunnya dibandingkan dengan kondisi September ya. Namun kalau dibandingkan dengan kondisi Maret 2018 cukup ini ya 0,005 poin. Lanjut. Nah ini gambaran dari distribusi ya. Jadi kalau di sana ada daerah perkotaan, pedesaan, kota plus desa ya. Kegiatannya ya Maret 2018, September 2018 ya sampai Maret 2019. Nah, kalau dari gambaran ini kita memisahkan penduduk berpengeluaran rendah yang 40% pengeluaran rendah, 40% berpengeluaran menengah, 20% berpengeluaran tinggi. Ya. Jadi angka indeks segini ini, angka itu adalah antara 0 hingga 1 ya. Selalu antara 0 dan 1 ya, indeks segininya. Kalau 0 artinya apa? 0 artinya merata sempurna. Artinya sebarannya semua sesuai dengan ini. Berarti kalau yang 40%,
Yang tengah 40%, 40%. Kemudian yang tinggi 20%, 20%. Nah, ini yang dibilang merata sempurna. Tapi kalau satu, itu artinya apa? Timpang sempurna. Jadi, tidak merata. Timpang sempurna. Tapi jarang. Kondisi itu jarang. Artinya yang 0 sama 1 itu jarang. Biasanya antara 0 ya. Nah, kalau kita lihat kondisi ini ya, di mana terjadi ketimpangannya kalau kita lihat ya. Jadi dianggap 0,365 tadi itu masih timpang ya, masih timpang. Kan kalau idealnya kan kalau yang 40% yang 40 gitu. 40. Itu setelah kita sort ya, kita ini kan dengan dibagi menjadi 3 bagian seperti ini. Nah, kalau kita lihat yang memang hampir pas itu di pengeluaran menengah ya harus 40, jadi sekitar 37,26 lah hampir. Tapi yang agak ini justru yang agak kebalik nih. Di 20% yang tinggi itu 44. Jadi yang berpengeluaran rendah itu 18, nah ini sinilah yang agak timpangnya itu ya. Makanya sebetulnya ini masih dianggap agak timpang. Gitu. Namun demikian, dalam penghitungan indeks Gini ini ada sebuah rule lagi ya. Seberapa besar sih kalau kita dibilang ketimpangan tinggi, ketimpangan sedang, sama ketimpangan rendah ya. Jadi ada sebuah ini kan, kalau dia misalkan persentase yang, kita ambil yang terendah aja nih, yang harusnya 40% ya. Di sana kalau kita lihat di sana, kalau dia di bawah 12%, nah itu kan kita posisi 18,66 ya. Kalau di bawah 12%, itu adalah ketimpangan tinggi. Tapi kalau 12 sampai 17%, itu ketimpangan sedang. Tapi di atas 17%, itu ketimpangan rendah. Nah, jadi artinya dalam posisi 40% penduduk berpengeluaran rendah, kita di posisi 18,66%, berarti kita termasuk dalam ketimpangan yang rendah ya. Jadi jangan berkecil hati. Artinya di angka tadi yang kita sudah 0,365 ini dengan penduduk berpengeluaran rendah 18,66%, artinya kita termasuk dalam kategori ketimpangan rendah ya, atau low inequality ya. Nah, itu kira-kira. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat ya, kondisi Maret 2016 sampai Maret 2019, terus kita bagi perkotaan pedesaan ya. Kalau kita lihat memang ketimpangan yang agak tinggi itu terjadinya justru di mana nih? Yang biru atau merah? Biru atau hijau? Ternyata biru ya. Jadi ketimpangan yang tinggi itu terjadinya di perkotaan. Jadi ketimpangan terjadi di perkotaan. Sementara pedesaan relatif tidak terlalu tinggi ya. Nah, agregat dari kota dan desa itu yang kita dapatkan ya. Ini kondisi Maret 2000. Ya, kalau desa sangat rendah malah ya desa ya yang merah ya. Di 2019 desa sebesar 0,317 aja ya. Berarti cukup, sementara perkotaan 0,445. Jadi cukup tinggi. Jadi memang ketimpangan yang terjadi ya di Gini rasionya Sulawesi Barat ini karena pengaruh dari ketimpangan di perkotaan ya, yang cukup tinggi. Nah, ini gambaran. Nah, memang Gini rasio di Sulawesi Barat ya selama Maret 2016 hingga Maret 2015 tuh agak fluktuatif ya. Jadi turun naik gitu. Namun ya secara tren kalau kita lihat
dari titik awal itu sampai cenderung agak turun ya, dari 0, ya kalau yang ini stabil malah mungkin ya, dari 2016 ya. Ini gambarannya. Lanjut. Nah ini tadi potret sudah disampaikan juga ya. Jadi Sulawesi Barat termasuk ya provinsi yang Gini rasionya di bawah Gini rasio nasional. Nasional 0,382. Ya. Nah, kita 0,3. Nah, yang tertinggi ya adalah di Yogyakarta 0,423, sementara yang terendah adalah di Bangka Belitung 0,269. Nah ini gambaran, jadi ada beberapa provinsi, 3 provinsi ini di Sulawesi, 2 ya, Sulawesi yang ini, yaitu Sulawesi Selatan dengan Gorontalo ya, yang di atas nasional. Tenggara juga 3 berarti ya, sementara Sulawesi Utara, Sulawesi Barat dengan Sulawesi Tengah itu di bawah nasional. Dan yang paling rendah kalau kita lihat ini itu adalah Sulawesi Tengah. Masih ada nggak setelah ini slide-nya? Ada lagi? Oh, nggak ada yang per provinsi ya. Jadi gambaran tadi aja ya. Jadi memang yang paling rendah kalau di mana? Gini-nya kalau kita lihat di Sulawesi ini adalah yang rendah Sulawesi Tengah, tertinggi adalah Gorontalo tadi ya. Gorontalo angkanya tidak ada di sini, tapi paling tinggi adalah Gorontalo. Itu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ya yang saya hormati, beberapa informasi terkait kemiskinan di Sulawesi Barat dan juga angka Gini rasio, angka ketimpangan ya pendapatan di Sulawesi Barat. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada komentar, dipersilahkan.